Halo, Assalamualaikum. Selamat datang bertemu kembali di channel kita terkait dengan pembelajaran OSN Ekonomi. Sebelum itu, kita akan pada pembahasan ini kita akan coba membahas soal lanjutan dari kemarin, soal KSNP tahun 2020 kemarin, nomor 11 sampai nomor 15 lebih kurang, dan kita akan coba lebih banyak bahas-bahas, dan di sini mekanismenya sedikit berbeda dengan soal 1 sampai nomor 10. Nah, pada nomor 11 sampai nomor 15, soalnya lebih ke pernyataan sebab akibat. Nanti kita akan coba jelaskan ke teman-teman bedanya seperti apa dan bagaimana mekanisme cara kita bisa menjawab dengan baik seperti itu. Tapi sebelum itu jangan lupa share, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian ya, serta komen di kolom video kita untuk jika teman-teman punya topik pembahasan menarik untuk kita akan bahas. Selamat menyaksikan ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan coba bahas terkait dengan soal KSNP nomor 11 sampai nomor 20. Nah, seperti yang teman-teman ketahui ya, sini kita akan coba membahas bagaimana perbedaan dari pelaksanaan soal-soal KSNP gitu ya. Kalau kemarin nomor 1 sampai nomor 10 itu soalnya adalah pilihan ganda. Nah, untuk kalau soal 11 sampai 20 atau selanjutnya ini soalnya sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, sebelumnya saya coba untuk menjelaskan ya perbedaan bagaimana misalkan ketika kita bisa menjawab soal-soalnya dengan bisa dengan lebih baik seperti itu. Nah, kalau misalkan soalnya seperti ini kita sebut sebagai pernyataan bla 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 gitu. Nah, ini adalah because kalau misalnya ada berbahasa Inggris ya, sebab atau karena gitu ya. Nah, ini adalah akibat. Kalau kita katakan ini pernyataan atau sebab gitu boleh. Kemudian ini adalah alasannya seperti apa, ini akibatnya. Nah, untuk mekanisme cara menjawabnya, jika pernyataan benar, kemudian alasannya benar, dan ini berhubungan satu sama lain, menyebabkan dia alasannya benar ya, pernyataannya benar, alasannya benar, ini berhubungan atau alasannya sangat benar ya, maka kita katakan ini jawabannya adalah A. Nah, ketika untuk pernyataannya benar, kemudian alasannya juga benar, tapi ini nggak berhubungan satu sama lain. Misalkan struktur pasar persaingan sempurna adalah misalkan apa namanya kurva permintaannya adalah untuk pasar persaingan sempurna itu sejajar atau horizontal. Nah, benar. Terus alasannya dalam pasar monopoli kurva permintaan sekian. Nah, itu juga benar misalkan, tapi nggak berhubungan satu bahas terkait dengan pasar persaingan sempurna. Saat alasannya adalah bahas terkait dengan monopoli, tapi nggak berhubungan, tapi benar. Nah, itu jawabannya adalah B. Kemudian jika pernyataannya benar, tapi alasannya salah, itu jawabannya C. Nah, sebaliknya, jika pernyataan salah, kemudian alasannya benar, itu jawabannya D. Dan jika pernyataan maupun juga alasan salah semuanya, itu jawabannya adalah E. Nah, dan seperti itulah cara kita menjawabnya. Nanti jika kalian ini juga ada tersedia nanti di soal apa namanya instruksinya seperti ini nanti dijelaskan di soal biar teman-teman lebih tahu ya perbedaannya seperti apa. Nah, kemudian kita lanjutin soalnya. Di sini nomor 11, firm or companies which are founded based upon cooperative principle and regulation can control capitalistic manner. Artinya adalah firm atau perusahaan. Ini dalam bahasa lainnya adalah kalau bisa kita katakan dalam ekonomi rumah tangga produsen atau RTP. Jika dia melaksanakan sebuah prinsip kooperatif. Nah, ini kita tahu ya kalau kooperatif itu prinsip yang dilaksanakan di sebuah badan yang namanya adalah koperasi ya, kooperatif atau kerjasama, dan regulasi dapat mengontrol peran adanya kapitalistik. Nah, ini kita tahu ya, kapitalistik ini terdapat di pasar monopoli. Jadi jika kita melaksanakan prinsip apa namanya kooperatif, maka kita dapat meminimalisir adanya peluang terjadi kapitalistik atau monopoli oleh individu. Itu benar ya. Nah, ini kita katakan jawab pernyataannya adalah benar. Coba kasih warna biar lebih bagus. Nah, kita kasih warna kuning. Kemudian alasannya adalah jika in cooperative, the distribution of profit are based on business involvement rather than composition of shares. Jadi dalam sebuah kooperatif distribusi profit, kita tahu profit itu artinya adalah keuntungan. Kita ganti warna biru biar lebih jelas.
Ini kita tahu profit itu artinya adalah keuntungan ya. Keuntungan berdasarkan bisnis involvement. Jadi dalam kooperatif itu keuntungan berdasarkan apa namanya peran bisnisnya gitu ya. Bisnis itu kan berarti bagaimana kiprahnya, bagaimana usaha yang dilakukan, bukan berdasarkan komposisi kepemilikan shares. Shares itu artinya adalah saham. Jadi misalkan dia punya banyak uang nih, punya banyak uang, tapi dia nggak berusaha gitu. Dia cuma ngasih uang-uang aja. Nah jadi keuntungan kooperatif itu bukan berdasarkan seberapa banyak modal yang dimilikinya, tapi seberapa besar usahanya yang dilakukan untuk apa namanya bekerja sama menjalankan sebuah perusahaan. Itulah kita katakan sebuah prinsip kooperatif di mana usaha yang dinilai, bukan modal utama yang kita nilai. Jadi jawaban yang seperti ini benar ya. Ternyata alasnya benar, bukan berdasarkan kepemilikan uang aja gitu ya, tapi berdasarkan usaha yang dilakukan itu bisnisnya gitu ya, involvement. Jadi jawab pernyataan benar, alasnya juga berhubungan ya, satu membahas terkait dengan kooperatif, ini juga membahas terkait dengan kooperatif, dan jawabannya berhubungan, maka kita katakan jawabannya adalah A. Pernyataan benar, alasan benar, dan ini berhubungan, satu membahas kooperatif, ini juga membahas kooperatif, maka jawaban yang tepat adalah A. Nah, kita coba bahas soal berikutnya terkait dengan, menarik ya, ini terkait dengan soal tabungan dan multiplier effect. Nah, kemarin kita udah pernah bahas tabungan itu adalah suatu yang kita tabung gitu ya, lawan dari konsumsi, consumption. Sedangkan multiplier effect, ini kita katakan bahwasanya multiplier effect itu terkait dengan bagaimana setiap efek dari perubahan tingkat konsumsi, tingkat tabungan, dan sebagainya itu akan mengakibatkan kenaikan atau perubahan ya, kenaikan atau penurunan ya, boleh kita katakan. Terkait dengan pendapatan nasional, biasanya kita identik dengan multiplier effect ini dengan kenaikan gitu ya, kenaikan pendapatan nasional sebuah negara. Itu kita katakan namanya multiplier effect. Nah, kita akan coba bahas soalnya. Steeper curve, steeper artinya adalah curam. Kalian tahu ya bahasa Inggris, teman-teman, karena soalnya lebih banyak porsinya bahasa Inggris ketika sudah masuk ke SNP. Steeper curve of a household saving S sama dengan fungsi dari Y shall produce a larger multiplier. Benar nggak sih ketika kurva supply, kurva savingnya atau kurva tabungannya dia curam, maka angka multiplier effect-nya akan semakin besar. Nah, untuk rumus multiplier effect kita singkat dengan ME ya. Multiplier effect kita singkat dengan ME. Itu rumusnya adalah 1/MPS. Nah, itu aja. Terkait dengan perubahan apa nanti, investasi kah, tabungan, dan seterusnya. Semua rumusnya seperti ini, 1/MPS. Nah, kita tahu dulu ketika kurva tabungannya adalah steeper. Steeper itu curam. Ini kurva tabungan. Ketika seperti ini kita katakan bukan steeper, ini landai ya, lawan dari steeper. Tapi ketika semakin tegak, ini kita katakan dia steeper atau curam ya. Curam. Ketika semakin curam, kita tahu rumus dari MPS itu adalah rumus dari MPS delta S selisih tabungan kita setelah dengan sebelumnya S2 kurangnya 1 dibagi dengan delta Y. Nah, kita kita bagi seperti ini. Inilah besarnya delta S. Ini kan pendapatan ya, ini fungsi tabungan dan fungsi konsumsi, ini kan Y. Berarti ini adalah selisih dari pendapatan kita, sebut sebagai delta Y. Semakin tegak dia, maka semakin besar nilai delta S-nya, semakin kecil nilai misalnya nilai Y-nya. Ya kan, jadi jelas ya, semakin tegak dia, semakin curam dia, maka semakin besar delta S-nya dibandingkan dengan delta Y-nya. Secara umum rumusnya seperti itu terkait dengan mencari multiplier effect. Jadi ketika semakin curam, maka delta S-nya akan semakin besar, sedangkan delta Y semakin kecil, maka nilainya adalah besar ya. MPS-nya akan semakin besar gitu. Ini kita katakan ketika delta S-nya tadi semakin besar, semakin tegak dia, maka jumlah tabungan kita semakin besar dan pendapatan kita semakin sedikit porsinya. Sehingga nilai MPS-nya adalah besar. Ketika MPS yang semakin besar, 1 dibagi dengan sesuatu yang lebih besar, artinya lah penyebut yang semakin besar, pasti nilai ME-nya akan semakin mengecil.
atau kecil ya. Karena nilainya 1 dibagi 1 yang semakin besar, penyebut yang semakin tinggi, maka nilai multiplier effect-nya akan semakin kecil. Jadi ini jawabannya bukan larger, tapi small. Nah, jadi pernyataannya adalah salah. Nah, coefficient magnitude kita coba hapus yang sudah ini dulu ya. Oke, kita coba lanjutin soal yang pernyataan yang berikutnya. Coefficient magnitude of multiplier is determined among others by the magnitude of marginal propensity to save. Jadi koefisien multiplier effect ini benar ya, ditentukan berdasarkan nilai MPS-nya. Intinya seperti itu. Ya jelas ya, kalau multiplier effect itu adalah 1 MPS. Jadi koefisien multiplier effect ini ditentukan berdasarkan besarnya marginal propensity to save. Jadi salah satunya adalah benar, pernyataan yang salah, jawaban tepat adalah D. Seperti itu. Gampang ya teman-teman. Nah, kita lanjutin ya soal berikutnya, soal nomor 13. Nah, soal 13 ini soal yang berhubungan dengan terkait dengan pendapatan ya, per kapita. Larger per capita income imply better prosperity ya. Semakin besar tingkat pendapatan per kapita itu menandakan semakin makmur dia. Jadi prosperity ini artinya adalah kemakmuran ya, kesejahteraan. Nah, ini kita katakan semakin tinggi pendapatan per kapita artinya adalah pendapatan per kapita itu pendapatan masing-masing tiap orang sebuah negara. Semakin tinggi pendapatan per orang sebuah negara itu menunjukkan bahwasanya dia semakin makmur masyarakatnya. Nah, ini benar ya, sesuai dengan logika kita. The calculation of per capita incomes eliminate change in price. Nah, ini salah. Kenapa? Kalkulasi pendapatan per kapita itu enggak mengubah harga, enggak menghilangi perubahan harga, enggak. Soalnya dalam perhitungan pendapatan per kapita itu ada dua hal. Pertama, kita bisa bahas pendapatan per kapita real. Ini benar. Kalau misalnya mengeliminasi perubahan harga, nah itu benar. Artinya adalah itu pendapatan real. Jadi dia tidak ingin melihat adanya inflasi, tidak ada inflasi atau perubahan harga. Artinya adalah dia mengeliminasi perubahan harga. Nah, ini benar. Artinya adalah kalau dia eliminasi perubahan harga, maka kita katakan disebut sebagai pendapatan real. Tapi pendapatan per kapita enggak hanya kita bahas pendapatan per kapita real. Ada juga namanya lah pendapatan per kapita nominal. Nah, maka jawabannya salah. Artinya adalah the calculation of per capita income change in price also eliminate change in price. Jadi ini tergantung pendapatan per kapita mana dulu yang kita bahas. Apakah pendapatan per kapita real atau pendapatan per kapita nominal. Kalau pendapatan per kapita nominal itu melihat inflasi, perubahan harga. Jadi dia tidak eliminate gitu. Jadi ini jawabannya salah ya. Kenapa? Karena pendapatan per kapita itu dia juga bisa melihat perubahan harga, tidak hanya melihat perubahan harga. Jadi dibagi dua ya, pendapatan per kapita real dan pendapatan per kapita nominal. Ini jawabannya salah. Jadi jawaban tepat adalah C. Seperti itu ya, teman-teman. Kita lanjutin di soal berikutnya, soal nomor 14. Soal nomor 14 kita coba perhatikan. Every government holds a power of increasing national income of its country by levying more taxes. Artinya adalah setiap pemerintah ketika ingin meningkatkan pendapatan nasional, kita tahu rumusnya adalah Y, maka dia bisa meningkatkan pajak. Nah, ini nggak bisa. Ketika kita ingin meningkatkan pendapatan nasional, apalagi ketika kita pakai pendekatan pengeluaran, rumusnya adalah konsumsi, ditambah investasi, ditambah belanja pemerintah, ditambah ekspor, dikurangi impor. Nah, belanja pemerintah ini lawan dari pajak atau tax. Ketika pajak semakin besar, maka belanja pemerintah akan semakin kecil, gitu ya. Ketika penerimaan semakin besar, maka belanja akan semakin kecil. Ini lawannya ketika income dengan pengeluaran. Ketika penerimaan dengan pengeluaran. Ketika pajak semakin tinggi, maka biaya belanja pengeluaran pemerintahnya sedikit, otomatis tingkat pendapatan nasional kita juga akan semakin sedikit, bukan semakin meningkat. Nah, ini nggak bisa. Kenapa? Kalau ketika kita ingin meningkatkan pajak, biasanya itu orang-orang kesulitan ekonomi masyarakat ya, semakin banyak dia harus bayar pajak. Belum tentu dia bisa meningkatkan pendapatan. Bisa jadi ketika pajaknya dinaikkan, konsumsi masyarakatnya turun. Siapa tahu gitu kan, karena dia harus
mengeluarkan uang yang lebih banyak dari sebelumnya untuk membayar pajak, sehingga dia harus mengorbankan tingkat konsumsi dia. Bisa jadi ya. Jadi ini jawabannya salah untuk pernyataan. Because tax the main source of revenue to the government. Jelas ini benar ya, bahwasanya pajak itulah sumber utama terkait dengan pendapatan pemerintah gitu ya. Jadi jawaban tepat adalah D. Oke, sangat gampang ya teman-teman. Kita lanjutin di soal berikutnya, soal terakhir, soal nomor 15. Increases in taxes or an import spendings will result in lower or smaller national income. Artinya adalah peningkatan pajak atau pengeluaran impor akan membuat lower or smaller in national income. Benar nggak sih? Ketika pajak impornya semakin meningkat, artinya adalah ketika pajak kita naikkan atau impor kita naikkan, maka akan mempengaruhi tingkat pendapatan kita itu akan semakin kecil. Nah, sama kita pakai jadi caranya lah konsumsi tambah investasi tambah banyak pemerintah ditambah dengan ekspor dikurangi dengan impor. Nah, ketika pajak semakin tinggi, otomatis G-nya semakin rendah ya, teman-teman. Artinya adalah ketika pajak penerimaan semakin tinggi, otomatis belanja pemerintah itu akan semakin lebih sedikit. Kemudian ketika suatu ekspor dikurangi impor, ketika impor semakin besar, suatu yang tetap atau kita nggak tetap ya, dikurangi dengan suatu yang semakin tinggi, semakin besar, maka hasilnya akan semakin kecil, ya otomatis membuat pendapatan nasional kita akan semakin smaller ya, semakin lebih kecil atau lebih rendah. Ini pernyataannya benar. Because both taxes, kedua baik pajak maupun impor, have negative impacts on national income. Ya, itulah alasannya kenapa bisa membuat pendapatan nasional semakin kecil, karena baik belanja pemerintah dan juga impor itu akan mempengaruhi dampak negatif terkait dengan penurunan pendapatan nasional. Ini jawaban yang berhubungan, jawaban yang tepat adalah A, seperti itu. Nah, seperti itu teman-teman semuanya. Demikian dapat kita sampaikan. Semoga dalam pembahasan ini teman-teman sangat bermanfaat ya. Semoga bisa kalian belajar lebih dalam, dan semoga penjelasan yang cukup singkat ini bisa kalian pahami lebih dalam. Jangan lupa share sampai dan juga share ke teman-teman kalian. Semoga pembelajaran kita ini terus bermanfaat bagi persiapan teman-teman untuk KSN. Demikian, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.